Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي أعزني وإياكم. Materi kita seharusnya membahas sirah. Kita sudah mendekat dan berada di pertengahan Sya'ban. Untuk pertemuan malam Jumat ini dan beberapa Jumat kemudian yang berikutnya, kita akan bahas tentang ahkam muta'alliqun bisyami fi Ramadan. Hukum-hukum berpuasa atau hukum yang terkait dengan bulan Ramadan. Poin pertama, ikhwati a'azini wa iyyakum, yaitu ta'rifu as-siyam. Pengertian puasa. Lughatan, secara bahasa Arab maknanya adalah al-imsaku wal kaffu anisyai'i. Menahan atau mengekang diri dari sesuatu. Sehingga dalam masalah ini puasa dalam bahasa Arab dipergunakan untuk segala sesuatu yang bersifat menahan sesuatu. Misalnya terdapat dalam Al-Quran surat Maryam ayat 26. Inni nadartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku bernadar kepada Zat yang Maha Rahman untuk berpuasa. Maksudnya adalah sumtan wa imsakan wa kaffan anil kalami. Menahan, menjaga, tidak berbicara. Menahan diri tidak mau berbicara disebut juga dengan puasa. Adapun menurut istilah syariat, puasa ini maknanya al-imsaku anil muftirat. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan, baik itu makan, minum maupun jima, berkumpul dengan pasangan hidupnya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dimulainya dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Ma'aniyatin, bersamaan dengan itu tentu ada niat at-ta'abbud lillahi ta'ala, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau seseorang itu menahan diri dari makan dan minum tujuannya buat diet, itu bukan puasa dalam syariat. Tujuannya buat menguruskan badan, itu tidak disebut puasa dalam syariat. Dan yang masyhur di dalam agama kita, puasa itu merupakan ibadah yang sangat erat dengan tanda kesolehan seseorang. Maka sebab itu puasa itu punya keutamaan. Keutamaan yang pertama, as-siyamu min a'dhami ta'ati allati yataqarrabu biha ila Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu salah satu di antara ketaatan-ketaatan yang paling agung, di mana dengannya seseorang bisa mendekat kepada Allah, bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yusabul mu'minu alaihi sawaban la hududa lahu. Saking keutamanya puasa itu, ganjaran yang Allah berikan kepada pelakunya tanpa batas. Jadi puasa ini termasuk ibadah, di mana ketika seseorang itu melakukannya, pahalanya tanpa batas.
Wa daliluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu baginya, yakni terserah hamba itu, kecuali ibadah puasa. Sesungguhnya itu bagiku, artinya terserah aku mau memberi pahala semau aku. Wa ana ajzi bih, aku yang akan memberi pahalanya sesuai dengan apa yang aku mau. Maksudnya adalah tanpa batas. Salat berjamaah berapa keutamaannya? 27 derajat. Di hadis yang lainnya 25 derajat. Nah, ini kalau puasa tanpa batas. Yang kedua keutamanya wasiyamu junnah. Nabi mengatakan puasa itu merupakan junnah. Junnah itu seperti perisai yang dipakai oleh seseorang di medan perang. Ini maksudnya benteng dari gangguan hawa nafsu. Maka puasa itu memutuskan atau mengurangi gejolak syahwat. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajal. Maka apabila seorang di antara kalian berada di bulan di mana dia berpuasa, janganlah dia melakukan rafas. Rafas itu artinya perkataan-perkataan untuk mengawali seseorang ketika dia mau mengumpuli istrinya. Jadi ucapan-ucapan yang hanya diucapkan terus suami istri. Wala yaskhab, jangan pula dia berteriak-teriak. Itu teriakan-teriakan yang menandakan tidak punya rasa malu. Berbicara dengan teriak-teriak, membentak. Wala yajhal, dan jangan dia melakukan kebodohan. Ya, ini maksudnya kefasikan. Perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur dosa. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul, maka bila ada salah seorang di antara mereka yang mau memukulnya, maka hendaklah katakan kepadanya inni shaim marrataini, 2 kali dia ucapkan saya sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, keutamaan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya, la khulufu fammi shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min raihil miski. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisinya Allah kelak di yaumil qiyamah dibandingkan dengan bau minyak misik atau kasturi. Keutamaan yang keempat, walis-shaimi farhatani. Kata Nabi, orang yang berpuasa itu dia akan diberikan oleh Allah 2 buah kebahagiaan. Yafrahu, pasti dia dapatkan kebahagiaan itu. Kapan itu ya ikhwan? Idza aftara fariha bi fitrihi. Tatkala dia berbuka, ia bahagia dengan bukanya itu. Ada 2 tafsirnya. Tafsir yang pertama maksudnya tiap kali datang waktu berbuka puasa. Tafsir yang kedua maksudnya adalah Idul Fitri. Dia berbahagia di dalamnya. Kemudian yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumhi. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika nanti dia berjumpa dengan Rabb-nya, dia akan bangga dengan pahala puasanya. Allah mengatakan kepada mereka, ainas shaimuna, ainas shaimun. Mana golongan yang berpuasa? Fayakumuna fayadkhulu baban min abwabil jannah yusamma birayyan. Lalu mereka semua bangkit, berdiri, masuk ke dalam sebuah pintu di antara pintu-pintu surga yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Itu berarti keutamaan yang berapa? 5. Akan masuk ke surga melalui pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, yang tidak akan dimasuki lagi setelah orang-orang yang berpuasa masuk dan ditutup pintunya. Keutamaan yang ke-6, menyebabkan dosa pelakunya diampuni oleh Allah. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 1900, Imam Muslim nomor 760.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman, maksudnya tidak berbuat syirik. Wa ihtisaban, mengharapkan ganjaran pahala, maksudnya tidak riya dan sum'ah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan baginya apa yang telah berlalu dari dosanya. Ini merupakan keutamaan yang besar. Dosa terhapus karena puasa. Keutamaan yang ke-7, puasa itu akan menjadi sebab pelakunya akan dijauhkan dari jilatan api neraka, terutama ketika dia berpuasa di jalan Allah. Maksudnya sedang dalam kondisi jihad atau dalam kondisi menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama termasuk fi sabilillah. Maka dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, la yasumu abdun yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari saja sedangkan ia berada di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan dengan sebab puasanya yang satu hari itu wajahnya dari jilatan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kita faham teman-teman bahwa setiap manusia, Nabi mengingatkan dalam hadis Imam Tirmidzi, setiap manusia akan berjumpa dengan api neraka. Berjumpa dengan neraka maksud saya. Mereka akan melihat neraka. Setiap manusia diselamatkan yang diselamatkan oleh Allah, dan celakalah mereka-mereka yang memang di kehidupan dunia mereka membanggakan kepada Allah Taala. Akhi, di antara kedahsyatan neraka dalam riwayat Imam Muslim, jauhnya jarak bibir neraka jahanam dengan dasarnya itu 70.000 tahun perjalanan. Tapi suara orang yang disiksa terdengar sampai di bibir neraka. Na'udzubillah min dzalik. Artinya semua orang akan ketakutan. Di hari kiamat itu sangat amat ketakutan manusia. Nah, orang yang berpuasa dijauhkan dirinya dari jilatan api neraka. Jauh jaraknya 70 tahun perjalanan. Dia dijauhkan dari yang seperti ini. Keutamaan mereka memberikan faedah kepada kita. Ya, bagaimana dengan yang tidak puasa? Jangankan di pinggir neraka, dia masuk ke neraka. Dia tinggalkan puasa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-8, ikhwati a'azni wa iyyakum, di antara faedah berpuasa qala muallif, yakni wasiyamu madrasatun khuluqiyah kubra. Puasa salah satu madrasah yang mendidik jiwa pribadi atau akhlak untuk hidup dengan ketakwaan. Berarti punya jiwa yang mulia. Jadi kalau ditanya gimana cara kita bisa membentuk generasi yang mulia, jawabannya ajari puasa. Ajari puasa. Anak-anak kita ajari puasa. Pemuda-pemuda kita, ini pemuda-pemuda, Nabi sudah berkata, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa illam yastati' fa 'alaihi bisyam. Hai pemuda, bila kalian sanggup berba'ah menikahlah, kalau tidak sanggup maka baginya berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan memutuskan gejolak syahwatnya. Didik mereka dengan puasa. Faedah, mana dalil yang mengatakan akan membentuk pribadi yang baik? Dalilnya firman Allah Ta'ala yang antum semua sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan takwa ini adalah terbentuk dari akhlak yang mulia. Ini puasa. Faedah yang ke-9, sababul dzakiyatul aqal. Puasa itu mencerdaskan akal. Puasa mencerdaskan akal. Dan banyak dalilnya kita lewati karena waktunya, dan yang terakhir kita cukupkan sampai pada poin yang ke-10. Puasa insyaallah mendatangkan keberkahan kesehatan badan. Ada hadis yang disebutkan dalam hadis itu sumu tasihu. Hadisnya tidak sahih, tapi makna hadis ini benar, bahwa orang berpuasa itu akan apa? Sehat biiznillah.
Ini keutamaan puasa, kita cukupkan sampai poin 10 saja. Berikutnya ikhwanillah aqsamus siyam. Perlu diketahui puasa itu terbagi menjadi dua hukumnya. Ada yang wajib, ada yang atau tatawwu. Puasa yang nilainya wajib dan puasa yang nilainya tatawwu. Puasa yang wajib terbagi lagi menjadi tiga. Kalau antum buat diagram puasa terbagi dua, wajib, sunnah. Yang wajib terbagi menjadi berapa? Tiga. Pertama, kewajibannya itu ma yajibu li zaman nafsu. Kewajiban puasa itu karena memang waktunya dia harus puasa, yaitu bulan apa? Ramadan. Kedua, ma yajibu li illatin. Kewajibannya karena ada sebab. Ada illah yang mengharuskan orang itu puasa. Puasa apa namanya, Aki Hidayat? Kafarah. Puasa apa? Kafarah. Apa contoh puasa kafarah? Bersumpah lalu tidak memenuhi sumpahnya. Dia harus bayar apa? Kafarah. Bernadar, dia tidak sanggup menunaikan nadarnya, maka dia membayar kafarah. Siang hari di bulan Ramadan dia mengumpuli istrinya, bukan karena udzur yang syar'i. Bukan karena udzur yang, maka dia bayar kafarat. Puasa sebanyak 2 bulan berturut-turut. Bukan 2 bulan tok, berturut-turut. Fahim tuh? Ustaz tadi disebutkan kalau bukan karena udzur syar'i, apa ada Ustaz udzur yang syar'i di bulan Ramadan? Seseorang itu boleh berkumpul dengan istrinya. Ada. Siapa yang bisa jawab? Udzur yang syar'i contohnya apa ya? Iya, tidak dalam kondisi mukim. Atau dalam kondisi sakit. Man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dan barang siapa di antara kalian dalam kondisi sakit atau sedang safar, dia boleh mengganti puasanya di hari yang lain. Maka orang sakit boleh makan tidak? Di bulan Ramadan. Kalau dia tidak sanggup berpuasa, dia boleh makan, boleh minum. Berarti selain daripada itu, yang tadinya terlarang juga apa? Juga boleh. Soal, sekarang pertanyaan. Lelaki bekerja meninggalkan istrinya 3 bulan. Pas pulang bulan Ramadan. Siang hari tanggal 2 Ramadan dia sampai rumah. Lalu dia berhajat dengan istrinya. Halal atau haram? Suaminya berhajat kepada istrinya. Halal atau haram? Kenapa antum ragu-ragu jawabnya, teman-teman? Halal atau haram? Iya, di siang, maksud saya siang hari. Kalau malam hari selesai masalah. Malam hari udah selesai, nggak perlu tanya, karena memang itu boleh kan itu ya. Yang di siang hari, halal atau haram? Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, wajib nggak istrinya membatalkan dan melayani suaminya? Pertanyaan ketiga, boleh nggak suaminya mengajak safar untuk jadi halal? Nah, ikhwati asdaqairu. Adapun yang pertama, jika dia berada dalam kondisi mukim dan bukan dalam kondisi sakit, ya haram, karena nggak boleh wanita itu di siang hari berkumpul dengan suaminya di bulan Ramadan. Adapun yang kedua, tidak boleh dia membatalkan puasanya, karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Berkumpul di siang hari di bulan Ramadan tanpa udzur syar'i maksiat. Adapun yang ketiga, ini Allah katakan yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin bagi kalian mudah dalam apa? Beragama. Wala yuridu bikumul usra. Berarti ini menunjukkan boleh suaminya mengajak safar istrinya. Yang jadi permasalahannya kalau istrinya tidak mau membatalkan puasanya. Orang safar itu wajib membatalkan puasa atau boleh tidak membatalkan? Iya, bahkan Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu sanggup berpuasa, maka puasa itu lebih baik bagimu. Jadi kalau diajak safar,
kemudian istrinya tidak mau membatalkan puasanya, jika suaminya memerintahkan batalkan puasanya, tetap tidak wajib ditaati. Karena Allah dan Rasulnya wajib didahulukan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang beriman, jangan engkau mendahului ketetapannya Allah dan ketetapannya siapa? Rasulnya. Jadi jadi enggak boleh dipaksa bagi suaminya. Tapi kalau pertanyaan bolehkah wanita ini membatalkannya, ya boleh karena dalam kondisi apa? Safar. Ada wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga yaitu mayajibu li ijabil insani dzalika ala nafsi. Puasa yang asalnya enggak wajib bagi seseorang, tapi karena sebab tertentu ia mewajibkan dirinya. Dia sendiri yang mewajibkan dirinya. Puasa apa namanya, Juan? Puasa apa namanya? Nazar. Nazar itu wajib atau sunnah? Teman-teman, saya ulangi pertanyaan. Nazar itu wajib atau sunnah? Makruh. Nazar itu makruh ya ikhwan. Orang yang bernazar itu Nabi sebut bakhil, pelit. Jadi dia mau beramal kalau dia diberi sesuatu. Kalau pas nggak ada yang diberi dia nggak jadi beramal. Itu namanya pelit. Bakhil, Nabi katakan dia bakhil. Tapi kalau ada orang sudah bernazar, wajib ditunaikan apa? Nazarnya. Kalau dia bernazar puasa, wajib dibayar puasanya. Ada ya khawati. Jadi 3 poin ini yang wajib. Yang lainnya hukumnya apa? Sunnah. Nah, ikhwatillah. Kemudian kita bahas sekarang siang Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Kita bahas yang pertama keutamaan bulan Ramadan. Kita sebutkan 3 saja keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan pertama, Ramadan itu bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Itu bukti bahwa bulan ini agung. Kita mengetahui perkara paling agung di muka bumi ini adalah Al-Qur'an. Kalamullah, firman-Nya Allah. Maka Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi bulan ini bulan mulia. Saking mulianya Allah pilih Ramadan untuk diturunkan Al-Qur'an Karim. Celaka kalau manusia enggak bisa memuliakan bulan Ramadan. Rugi dirinya itu. Yang kedua, ikhwafillah, keutamaan bulan Ramadan, satu-satunya bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada malam tersebut. Malam apa namanya? Lailatul Qadar. Yang Nabi mengatakan, beliau mengatakan taharrau lailatul qadri fil asl awakhir min Ramadan atau kama qala alaihi salatu wasallam. Carilah oleh kalian bulan carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan itu, Ikhwan? Berapa? Berapa tahun kira-kira? Nah, satu usia kita. Mungkin kalau sampai 80. Wadah? Berarti kalau kita tahu bahwa Ramadan ini ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan, nasihat saya, jangan sia-siakan. Mulai Ramadan yang akan datang dan semoga kita bertemu dengan Ramadan sampai akhirnya, Allahumma amin. Jangan sia-siakan Ramadan. Tinggalkan kebiasaan buruk menyia-nyiakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Masuk ke masjid. Sudah maghrib datang ke masjid, jangan keluar masjid lagi. Sibukkan dengan ibadah. Berharap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, ikhwati a'azil wa yakum, banyak kejadian-kejadian utama terjadi di bulan Ramadan untuk Allah pilih tentang kebesaran bulan. Contohnya perang Badar. Bulan apa ya, kawan? Ramadan. Itu bukti Ramadan itu bulan yang mulia. Belum lagi kalau kita katakan keberkahan turun di bulan Ramadan. Maka dalam hadis yang tadi kita dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan bahwa ketika Ramadan menjelang, Allah bukakan pintu-pintu surga.
yakni pintu ampunan, pintu keberkahan dibuka di bulan itu. Nasihat saya buat diri saya dan buat kaum muslimin, jangan salah paham tentang makna berkah. Saya sering ulang di masjid-masjid lain dan saya mau katakan di masjid ini. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk taubat saya kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kita menganggap selama ini mungkin berkah Ramadan itu karena dunianya yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Sampai-sampai ustadz kalau ceramah, bukti berkahnya Ramadan, lihat. Semua orang merasakan berkahnya Ramadan, dapat untung besar dengan perdagangannya. Yang enggak jualan jadi ikut jualan. Bukan hanya orang beriman yang dapat berkahnya, kata mereka. Orang kafir pun dapat berkahnya. Seolah-olah digambarkan keberkahan itu identik dengan apa? Dunia. Sahih? Sahih amla? Nah, itu kenyataan yang kita jumpai. Sampai-sampai orang pada hari ini ingin mencari berkah Ramadan ini. Bulan Sya'ban sibuk kulaan. Tahu kulaan, teman-teman? Apa kulaan itu? Hah? Iya, cari dagangan supaya bisa jualannya di bulan, untungnya di bulan habis Syawal. Nah, ikhwati asalamualaikum, ini kan salah selama ini. Dan saya bertobat kepada Allah karena dahulu saya pun begitu mengalami ini. Ya, cari kulaan bulan Sya'ban, padahal ternyata Aisyah mengatakan, aku tidak mengetahui Nabi memperbanyak puasa sunnah. Aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan tidak pernah melihat Nabi memperbanyak puasa kecuali di bulan. Berarti Nabi sibuk dengan ibadah untuk ketemu dengan Ramadan. Tapi kita sibuk mengumpulkan. Keliru, harus diubah. Harus kita ubah. Anas bin Malik menceritakan sahabat-sahabat Nabi itu di bulan Sya'ban dia tinggalkan perdagangan. Maksudnya dia kurangi urusan dunianya supaya masuk di bulan Ramadan itu penuh dengan kesiapan dan berpikirnya ibadah dan ibadah dan ibadah. Ustaz kan jualan juga ibadah. Sahih. Tapi mari jujur, antum jualan sambil baca Quran? Baca Ustaz berapa menit? 2 ayat. Allahul musta'an. Kita melihat itu justru istidraj. Sesuatu yang kita tidak merasa itu ternyata ujian, bahkan barangkali itu adalah siksaan yang kita nggak merasa itu kerugian buat kita. Dan biasanya kalau orang dagang jam 5 tutup karena Ramadan, malah tutupnya jam 11 malam. Tipu daya syaitan atau enggak? Tipu daya syaitan. Harusnya ke masjid, sholat tarawih, baca Quran di masjid, istighfar, taubat kepada Allah Ta'ala, memperbanyak amal, sibuk dengan dunia. Itu yang disebut dengan langkah syaitan. Sementara Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkahnya syaitan. Ini bukan tidak boleh, tapi kita perlu waspada. Masalahnya juga sekarang kan masjid-masjid ramai, bukan karena sholat, karena depan masjid ada apa ya, kawan? Bazar Ramadan. Lebih ramai bazarnya dibandingkan masjidnya. Sampai seorang ibu berkata kepada suaminya, cepat sebelum sholat maghrib ke bazar dulu. Bukan ke masjid sholat tahiyatul masjid, ke bazar. Fitan ya ikhwan, fitnah ini fitnah. Orang mempersiapkan warung Ramadan berjejer-jejer, nanti lihat 10 hari terakhir bulan Sya'ban. Orang udah berjejer warung Ramadannya, disiapkan khusus warung Ramadan. Bokyo disiapkan khusus tempat baca Quran. Kita bikin tempat baca Quran sepanjang jalan Balikpapan misalnya. Enggak, warung Ramadan. Jadi identiknya Ramadan dengan apa ya kawan? Amparan tatak. Ya begitu kawan ya. Itu adanya cuma di Kalimantan kayaknya teman-teman ya. Di Balikpapan. Hada ya ikhwah fillah. Ini nasihat buat saya dan buat teman-teman. Jangan mulai yang akan datang, jangan seperti itu lagi. Kan kita nggak tahu kapan kita mau mati. Ya Ramadan kali ini harus berubah. Kita harus taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Kita udah banyak diingatkan sama Allah Azza wa Jalla. Karena Ramadan kita di masa yang lalu kita habiskan dengan dunia dan dunia dan dunia saja. Kalau dahulu para sahabat selesai Ramadan mereka sampai menangis. Mereka sampai bersedih lalu menghitung-hitung, cukup nggak ya bekalku di Ramadan kemarin yang kubawa untuk menghadap Allah. Kalau orang sekarang selesai Ramadan tersenyum. Malah kalau bisa cepat-cepat selesai Ramadannya.
Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan teman-temanku sekalian, azza wa yakum, sambut Ramadan dengan persiapan untuk bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna. Ada ya akhwati. Hukumnya apa puasa Ramadan? Iya, wajib. Siyam Ramadan wajibun ala kulli muslim. Satu, jelas harus beragama Islam. Antum sudah tahu dalilnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain Islam, ibadah apapun yang datang darinya tidak diterima oleh Allah. Kedua, baligh. Ketiga, akil. Apa itu akil? Berakal. Jadi orang gila nggak wajib puasa. Jadi kalau antum berkata, Ustaz, ini ada teman berkata, Masya Allah Ustaz, tetangga saya itu gila tapi dia puasanya nggak pernah tinggal Ustaz. Saya bilang, antum yang salah. Orang gila itu puasa nggak puasa, dia nggak punya nilai sisi Allah. Dia nggak wajib puasa. Atau kalau antum punya anggota keluarga yang terganggu akalnya, jangan antum paksa puasa. Zalim. Karena mereka tidak wajib apa? Puasa. Dalilnya antum sudah hafal ucapan Nabi yang 3 golongan diangkat pena itu. Salah satunya adalah anak kecil dan juga orang yang terkena penyakit gila. Berikutnya sahih dan mukim. Apa sahih? Sehat. Dan mukim. Kenapa begitu? Ayatnya tadi udah kita baca. Nah, dan yang patut kita ketahui, dia rukun di antara rukun Islam. Teman-teman, kalau rukun salat takbiratul ihram tidak diucapkan oleh pelaku salat, sah atau tidak? Sah tidak salatnya? Orang berhaji tidak wukuf di Arafah, sah atau tidak? Karena wukuf adalah rukun haji. Orang yang berpuasa tidak imsak. Imsak artinya menahan diri dari makan dan minum. Maka puasanya sah atau tidak? Juga tidak. Orang Islam rukunnya berapa? Rukun Islam ada berapa teman-teman? 5. Puasa itu rukun yang berapa? Yang keempat. Kalau orang nggak puasa, hukumnya apa? Kalau sholat rukunnya hilang, batal sholatnya. Kalau puasa rukunnya hilang, batal puasanya. Kalau haji rukunnya hilang, batal hajinya. Kalau muslim nggak puasa atau hilang satu rukunnya, apa jawabannya teman-teman? Ya benar. Jadi kalau orang nggak puasa bukan karena udzur syar'i, kufur, keluar dari Islam. Apalagi dia meyakini itu bukan wajib bagi dia. Hanya beberapa golongan saja yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Golongan yang pertama anak kecil. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, anis sabi hatta yakhtalima. Anak kecil enggak wajib sampai dia itu bermimpi dewasa. Golongan yang kedua wanita haid dan nifas. Idza kanat haidun lam tusalli wa lam tasum. Bila wanita itu haid tidak boleh puasa dan tidak boleh apa? Salat. Golongan yang ketiga yaitu imra'atun hubla, wanita yang hamil, wal murdi, menyusui, syekhun kabir, lelaki yang tua, mar'atul ajuz, dan wanita yang sudah selanjut usia. Mereka tidak wajib puasa karena masuk dalam kategori firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak sanggup lagi berpuasa, mereka cukup membayar fidyah makanan yang diberikan kepada orang miskin. Golongan yang keempat atau yang kelima yaitu orang gila. Maka inilah mereka-mereka yang tidak wajib puasa. Tadi Ustaz, musafir dan sakit, ya. Musafir dan sakit termasuk yang tidak wajib puasa. Selain daripada itu wajib puasa. Ada ikhwati a'azani wa iyyakum. Kemudian ikhwati a'azani wa iyyakum. Berikutnya, masih ada waktu? Jam berapa isyanya? Sudah mau masuk isya. Ya tanya jawab saja ini Alhamdulillah. Besok kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Karena ini materinya banyak dan saya perkirakan cukup 3 kali pertemuan insyaallah. Bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Ikhwati a'azani wa iyyakum. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak bisa dilihat dengan zahir. Bukan berarti kalau cirinya tadi malam mimpi Ustaz kejatuhan cahaya terus ditangkap dikantongi, bukan ciri. Yang bisa diketahui adalah bagaimana ciri-ciri Lailatul Qadar. Nabi sudah menyebutkan ciri-ciri Lailatul Qadar dan antum sudah tahu.
Kalau dikatakan bagaimana ciri-cirinya, Imam Utsaimin menyebutkan ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu orangnya semakin tawadhu dan semakin bersemangat dalam beribadah dan akhlaknya semakin baik. Jadi kalau antum lihat di luar Ramadan dia makin rajin salat, berjamaah, qiyamul lailnya, bacaan Qur'annya tetap istiqomah sebagaimana di bulan Ramadan, insyaallah termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Kapan kita mengucapkan semoga husnul khotimah? Apakah setelah orang itu meninggal atau sebelum meninggal? Kedua-duanya boleh. Sebagaimana kita mengucapkan untuk diri kita, kita berkata kepada Allah Ta'ala, Allahumma rzuqni husnul khatimah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kematian yang husnul. Boleh. Kalau misalnya kita berkata, semoga kalau engkau dan aku wafat, semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, benar. Kalau sudah meninggal dunia pun kita ucapkan demikian, semoga Allah karuniakan dia kematian yang husnul khatimah. Yang enggak boleh dengan mengatakan kalimat pasti, si fulan ini matinya husnul khatimah. Itu enggak boleh, kecuali ada tanda-tanda husnul khatimah. Itu pun kita katakan insya Allah. Misalnya orang yang wafat di medan perang, kan itu tanda-tanda husnul khatimah. Kita katakan insyaallah dia husnul khatimah. Naam kadzalik. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh sahur belum mandi wajib? Boleh. Sebagaimana antum makan dalam kondisi junub tidak dilarang. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau kata Aisyah radhiyallahu taala pernah junub karena sebab mendatangi istri dan beliau tidak mandi kecuali setelah dengar suara adzan subuh. Berarti beliau setelah dengar adzan subuh baru beliau apa? Mungkin enggak Nabi enggak sahur? Enggak mungkin. Karena Nabi yang mengatakan kepada para sahabat, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Makan sahurlah kamu karena dalam makan sahur itu mengandung apa? Keberkahan. Maka Nabi makan sahur. Jadi enggak ada larangan junub makan sahur. La ba'sa bi. Niatnya juga tidak terpengaruh karena sebab dia junub, tidak ada pengaruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ini pertanyaannya panjang. Saat ini kami masih punya hutang KPR rumah yang kami tempati saat ini setelah kami hijrah. Kami baru tahu KPR itu riba. Mohon nasihatnya. Ana doakan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dan saudara kita ini dari fitnah riba. Semoga Allah memberi Anda keluasan harta segera melunasi tanggungan Anda. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri kita dan juga diri yang bertanya ini sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Apakah kami stop saja cicilan pembayarannya ke bank dengan konsekuensi dilelang oleh bank? Kalau misalnya diizinkan oleh pihak bank untuk dijual, maka antum jual hasil jual belinya untuk membayar hutang. Kalau diizinkan oleh pihak bank. Kalau seandainya tidak diizinkan oleh pihak bank, tinggalkan. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti baginya yang jauh lebih baik. Dan itu tanda takwa. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apakah kami harus segera keluar dari rumah itu karena sudah tahu riba? Tidak ya, ikhwan. Tidak harus segera keluar. Antum punya kemampuan sesuai dengan kemampuan antum. Kalau antum keluar dari rumah itu kemudian antum jadi peminta-minta, malah tidak boleh. Antum yang sabar, akui itu dosa, minta kepada Allah jalan keluar untuk bisa melunasi hutangnya antum tadi itu. Apakah kami tidak berdosa menempati rumah tersebut sampai rumah itu laku kami jual? Tidak. Insya Allah bukan termasuk perbuatan yang dosa. Karena dia awalnya tidak mengetahui hukumnya. Dan dia tidak berniat untuk apa? Berniat untuk bekerja sama dengan ribawiyah. Apalagi setelah dia tahu itu hukumnya haram. Dan dia berkeinginan untuk melepaskan diri darinya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bukan termasuk yang terlarang. Sudah masuk waktu Isya teman-teman. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.